Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Raihan Janatun Naim, mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata Kamahasiswa, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi dengan NIM 2025009-024. Di sini saya ingin membuat tugas dasar manajemen tentang pengelolaan UMKM usaha homestay. Oke, sebelum kita memulai wawancaranya, kita kenal dulu biar tahu lah, saling tahu namanya siapa, terus saya juga siapa gitu. Oke, dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Raihan Janatun Naim dari Universitas Sarjana Wiyata Kamahasiswa, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Dengan Mas sendiri? Saya dari Kangen Homestay. Nama saya Satria Kusuma Wijaya. Salam kenal ya, Pak. Ya, salam kenal juga, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Apakah Anda berkenan untuk diwawancarai? Berkenan. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu apa tujuan Mas dalam membangun usaha homestay ini? Oke, yang pertama tujuan saya ini kan ini bisnis keluarga, jadi tujuan saya sekeluarga membangun bisnis homestay ini karena untuk menambah penghasilan. Ya, karena di Jogja sendiri pun ini kota wisata, jadi ini adalah kesempatan emas bagi pelaku wisata seperti usaha travel, homestay, dan perhotelan. Oh iya, sangat bagus ya, Mbak. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita homestay menyusun rencana bisnis, misalnya dalam hal promosi atau peningkatan layanan. Oke, dalam hal promosi, kami menggunakan konten kreator seperti yang suka review, menggunakan TikTok, sosial media TikTok, Instagram. Tapi kami juga menggunakan agen seperti orang yang suka mereview daerah-daerah wisata di Jogja, mereview hotel-hotel di Jogja, resto-resto di Jogja. Itu kami menggunakan itu juga untuk kerjasama mitra supaya bisa mencak jangkauannya luas untuk mendapatkan tamu. Oh iya, sangat bagus ya. Nah, selanjutnya yaitu apakah ada strategi khusus untuk menarik lebih banyak tamu atau wisata tersebut dalam homestay ini? Oke, untuk menarik lebih banyak tamu atau wisatawan, kami menggunakan sosial media yang dikemas dengan baik. Terus untuk supaya wisatawan pun juga betah dan tertarik dengan kita, kami juga memberikan pelayanan-pelayanan yang menarik juga buat wisatawan, seperti free extra bed ketika menginap, breakfast dan lain-lain. Selanjutnya itu bagaimana pembagian tugas antara staf homestay seperti resepsionis, kebersihan, dan manajer. Untuk staf di homestay seperti kebersihan, untuk manajer itu dari saya sendiri. Terus saya juga mempunyai staff, ada karyawannya juga. Itu dia merangkap tugas. Jadi sebagai resepsionis itu saya dampingi juga, dan sebagai kebersihan dia pribadi yang membersihkan. Tapi untuk resepsionis menerima tamu itu Bapak sendiri? Saya dan karyawan saya. Selanjutnya yaitu apakah Kangen Homestay memiliki struktur organisasi yang jelas, misalnya pemilik, pengelolaan, atau karyawan? Karena ini bisnis keluarga, jadi mengalir aja. Oh iya, betul. Bagaimana Mas mengatur sumber daya seperti fasilitas, bahan, kebersihan, dan keuangan agar efisien? Kalau kami mengaturnya per tanggal 1 sampai tanggal 10, kita melakukan segala bentuk hadiah pembayaran. Seperti wifi, listrik, air, karyawan, itu dibayarkan per tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi setelah itu semua sudah dibayarkan, otomatis kita tidak menyisakan hutang pada entah karyawan ataupun tagihan-tagihan yang tinggal. Itu jadi selain itu aja. Selanjutnya yaitu bagaimana cara Mas memotivasi karyawan agar memberi pelayanan terbaik kepada tamu? Saya selalu mengajarkan pada karyawan-karyawan bahwa pelayanan itu nomor 1. Jadi
supaya bisa memotivasi karyawan saya supaya berikan pelayanan yang terbaik pada tamu. Ya, tamunya juga bisa apa sih namanya, seperti Baik lagi di sini. kayak nyaman di Nyaman sini. juga di sini. Nanti kan bisa balik lagi. Iya. Udah nyaman banget di sini. Betul Iya. betul banget. Oke. Selanjutnya itu bagaimana bentuk komunikasi antara pemilik dan pengelolaan dengan karyawan sehari-hari. Oke, karena ini kembali lagi ini bisnis keluarga, jadi kami diskusi pun juga di ruang tamu, di ruang keluarga juga. Cuman kalau sama dengan staff, nanti kita diskusinya juga di homestay, di lokasi untuk memberikan makanan-makanan. Gitu. Oh iya. Itu selanjutnya, apakah ada sistem penilaian atau laporan rutin terkait kebersihan, pelayanan, dan kepuasan tamu? Kalau untuk penilaian ini tentang tamu atau tentang karyawan? Karyawan dan kebersihannya, pelayanannya gimana? Oke, kalau dari tentang penilaian kami tidak menggunakan penilaian, cuman kami menggunakan sistem kritik dan saran. Ya. Iya. Jadi kita memberikan link Google Form kepada tamu supaya memberikan kebijaksanaan jika dibutuhkan. Kadang juga ada yang memberikan, ada yang tidak. Jadi segala bentuk-bentuk penilaian, kritik dan saran itu kami terima dengan baik. Dan kami akan evaluasi lagi jika ada kekurangan-kekurangan dari kami. Selanjutnya yaitu bagaimana cara homestay menjaga nama baik dan citra positif di mata tamu. Kalau kami ini hubungan antara tamu itu hubungan hati ya. Jadi selalu memberikan komunikasi yang baik pada tamu. Dan ketika kamu menginap pun yang seperti saya bilang tadi itu pelayanan nomor satu. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk kamu. Apapun yang sebenarnya caranya supaya dia tamu bisa nyaman. Terus segala fasilitas pun kita memberikan yang terbaik. Jangan sampai ada kesalahan seperti misalkan ya dulu pernah kejadian itu seperti ada keran yang mampet atau ada AC yang kurang dingin. Itu sebisa mungkin sebelum tamu datang itu kami cek dulu supaya ketika tamu sudah datang dia akan nyaman dan tidak ada keluhan di nginap di tempat kami. Selanjutnya itu apa visi misi dari perusahaan ini tersebut? Oke, untuk visi misi dari kami, ini saya baca ya karena kami tuliskan juga di tempat kami tuliskan, jadi saya dari awal ke depannya. Jadi kalau visi kami itu mendirikan utama bagi wisatawan supaya bisa mencari penginapan itu dengan nuansa yang elegan, yang lokal, itu yang mengikuti budaya Jogja. Terus yang kedua untuk menjadi penggerak di pariwisata yang berbasis masyarakat. Gitu. Yang ketiga untuk menciptakan usaha yang profesional dan terus berkembang di sebagian bidang homestay. Untuk visi kami yaitu menyediakan akomodasi yang bersih, nyaman, terus terjangkau juga, terus tetap mempertahankan karakter budaya yang ada di Jogja. Gitu. Terus memberikan pelayanan terbaik kepada tamu, ramah juga kepada tamu. Terus kemudian yang ketiga itu membangun hubungan yang baik juga kepada tamu dan menjadikan tamu itu sebagai sahabat kami. Raja Ya, raja, tamu sebagai raja, tamu sebagai sahabat kalau dari kami. Itu misi dari kami. Mungkin itu aja sih dari pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya dan waktu untuk diwawancarai sama saya. Ya, sama-sama. Terima kasih.